Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Rian Tunggal dari Jakarta. Beliau akan membawakan tema suami istri bagian pertama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya mohon kesediaan Mak Hong untuk berdoa, dan kita akan mendoakan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan juga kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini, khususnya Pak Sinto yang dalam kondisi sekarang masih di rumah sakit karena kecelakaan beberapa minggu yang lalu. Kemudian kita bersyukur Pak Pendeta Bob sudah sehat kembali dan kini ada di Jakarta. Kemudian kita juga berdoa bersyukur untuk Pak Freddy yang juga sudah operasi ya Pak, atau persiapan? Belum. Besok baru masuk, lusa baru operasi. Baik, dalam persiapan operasi. Itu 3-4 pokok doa Mak Hong. Om Bob juga ada minta tolong didoakan selama perjalanan 17 jam agar darah tingginya nggak naik. Baik, oke. Perjalanan ke Amerika ya Pak? Iya. Baik, itu kira-kira itu pokok doanya Mak Hong. Saya silahkan. Mari kita sama-sama berdoa. Di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu melalui Zoom, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bertumbuh benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami bersehati berdoa untuk saudara-saudara kami. Pertama adalah Pak Sinto Tuhan. Dia sedang masih terbaring di rumah sakit. Tolong Tuhan, sama dia, berilah kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah yang maha tahu, maha kuasa Tuhan, dan maha kasih. Jamalah dia Tuhan, berilah kesembuhan pada dia, segala kelemahannya diangkat Tuhan. Kak Sinto menjadi sembuh, menjadi sehat. Amin. Kuasa Tuhan bekerja. Roh Kudus, kira roh sukacita pada hatinya, agar tetap imannya kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga doa untuk Om Bob yang akan dalam kesembuhannya, dia akan pergi. Mohon Tuhan melindungi dia dimanapun dia berada, aman dalam lindungannya. Tuhan yang sempurna, tensinya normal dan sehat. Amin. Tuhan juga memberkati Pak Freddy yang akan operasi. Tolong Tuhan campur tangan agar obat-obatnya, dokternya dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami semua, mengasihi Pak Freddy, Om Bob, dan Pak Sinto. Semua adalah dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu dulu, sekarang, selama-lamanya masih ada. Terima kasih Tuhan, agar kami lebih setia, lebih iman kuat dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh kasih, dan mengetahui semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan mengenai suami istri Tuhan. Tuhan berkati agar firman Tuhan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jamalah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat hikmat dari Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mohon Tuhan juga mengurapi kami yang hadir, yang mendengar firman Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya pada kami semuanya, baik yang bawa firman, baik yang mendengarkan. Semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sangat-sangat mengasihi-Mu. Kami sangat-sangat percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu
kasih-Mu Tuhan, Kau yang maha kuasa, maha penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Semua katakan amin. 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 Terima kasih Mak Hong yang sudah berdoa untuk kita semua dan juga berdoa untuk wartaan firman Tuhan. Selanjutnya saya beri waktu untuk Bapak Rian Tunggal yang akan memimpin renungan firman Tuhan malam hari ini. Silakan Pak Rian. Terima kasih Sister Ayu. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan satu bahan berita yang berbicara tentang suami istri ya. Dan sebelum saya membicarakan kebenaran yang ada di dalam Alkitab tentang suami istri, izinkan saya juga kembali berdoa meminta Tuhan menuntun saya supaya saya berbicara sesuai dengan hasrat hati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mari kami berseru kepada nama-Mu Tuhan dengan hati yang murni dan tulus. Mohon Engkau basuh bersih kami dengan darah Adi-Mu agar kami boleh layak bersatu asa dengan Engkau. Bersatu asa juga dengan firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menuntun kami karena Engkau Allah yang terus-menerus berbicara. Tapi hari ini Engkau menggunakan kesempatan di dalam Firman Wongso Fellowship ini memimpin hamba untuk berbicara sehingga semua yang berada di dalam Zoom ini boleh mempunyai telinga yang mendengar dan mengerti apa yang menjadi hasrat hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau karena Engkaulah pemimpin keselamatan kami yang sejati. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudara, saya sebut lebih bersahabat adalah saudara dan saudari ya, atau brother and sister. Lebih bersahabat, lebih familiar ya. Malam ini kita punya materi berbicara tentang suami istri. Kebetulan berbicara tentang suami istri ini kan suatu perkara yang serius ya. Poin pertama yang saya mau bahas adalah suami menjadi suami dan istri, maknanya apa? Makna suami istri itu apa? Kedua, perkara menjadi suami dan istri ini adalah perkara yang serius. Ketiga, profesi daripada suami istri ini adalah profesi yang tidak gampang atau profesi yang berat, yang sulit. Nah, jadi saya bahas tadi ada 3 poin besar ya. Pertama, saya ulangin makna menjadi suami atau menjadi istri. Kedua, berbicara tentang perkara suami istri adalah perkara yang serius. Ketiga, profesi daripada suami istri adalah profesi yang tidak mudah, yang saya boleh katakan berat. Nah, keempat, untuk itu kita perlu, karena profesi ini berat, kita perlu belajar. Makanya di part pertama ini berbicara tentang suami istri, partnya kita harus mengeluarkan waktu untuk belajar menjadi suami atau menjadi istri. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Pertama saya bahas tentang makna suami dan istri. Dan kita tahu bahwa ketika seseorang itu melakukan upacara pernikahan, sang laki-laki disebut mempelai laki-laki. Sang wanita disebut mempelai perempuan. Pada saat upacara pernikahan, mereka itu masih disebut sebagai mempelai laki-laki, juga lebih sering juga disebut sebagai mempelai perempuan atau mempelai laki-laki. Tetapi setelah mereka menikah, mereka menjadi suami dan mereka bisa menjadi istri. Dan kita mungkin semua yang hadir di sini sudah mengerti ya tentang makna suami dan istri. Tidak perlu saya berpanjang lebar. Saya masuk di poin kedua. Di sini mengatakan bahwa
menjadi suami atau menjadi istri ini adalah satu perkara yang serius. Kenapa saya katakan perkara yang serius? Karena banyak suami dan istri di dalam kehidupannya mereka banyak menjadi suami dan menjadi istri yang tidak baik. Atau dalam konteksnya seringkali kita mengatakan banyak keluarga yang gagal. Karena mereka tidak memperhatikan bahwa menjadi suami dan menjadi istri ini adalah perkara yang serius. Nah, saya juga kebetulan saya sudah menikah, jadi saya sudah tahu bagaimana pengalaman menjadi suami dan menjadi istri. Ini perkara yang serius. Ini perkara yang bukan main-main. Jadi mungkin saudara-saudari, brother and sister yang sudah menikah, mungkin sudah punya pengalaman, ada yang sudah punya pengalaman menghadapi masalah, bagaimana mengatasi masalah, bagaimana bertanggung jawab atas keluarga sebagai suami, bagaimana istri juga harus menopang suami seperti Kidung tadi ya. Dan kenapa saya katakan perkara serius? Karena inilah perkara yang dikehendaki Allah. Mari kita kembali kepada Alkitab ya. Saya izin saya share screen ya, brother sister Ayu ya, boleh ya? Silakan, Pak. Saya share screen. Mungkin kita bisa nanti baca di Kejadian ya. Kenapa saya katakan ini perkara yang serius? Kita baca di Kejadian. Saya gedein sedikit. Kejadian 2 ayat 18. Di sini di ayat 17 ya. Ayat 15, 16, 17 ini Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk memelihara taman itu. Jadi pada saat Adam diciptakan, dia ditaruh di Taman Eden. Lalu di ayat 16, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia tentang makan, supaya mereka bisa hidup, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi Tuhan melarang, tidak boleh di ayat 27, pohon pengetahuan baik yang jahat, tentang baik yang jatuh, jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi setelah Tuhan menciptakan manusia, dia menaruh di Taman Eden, dan kemudian dia memberi perintah tentang makanan, supaya manusia itu hidup. Tetapi di ayat 18, mungkin Mak Hong bisa baca Kejadian 2 ayat 18, supaya kita yang hadir dalam Zoom ini bisa aktif ya, untuk kembali kepada firman, menikmati firman sebagai kebenaran. Mak Hong silakan baca Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Jadi ini perkara yang menjadi hasrat hati Allah. Ini adalah perkara yang serius. Setelah Tuhan menciptakan Adam, dia kasih makanannya, perintah tanam makan, dan mana yang boleh makan, mana yang tidak boleh makan. Tuhan bilang di Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ini perkara yang serius. Makanya pada penciptaan Allah, Allah mau supaya manusia itu tidak boleh seorang diri saja. Makanya dia bilang, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Mungkin Sister Ayu bisa lanjut baca di ayat 21 ya dan 22 ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Amin. Amin. Jadi ketika Tuhan mau menciptakan atau membangun penolongnya, memberikan penolong yang baik di Kejadian 18 tadi, Kejadian 2 ayat 18, Tuhan mengadakan satu proses operasi ya.
Jadi di ayat 21, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Jadi Tuhan beroperasi. Bukankah ini perkara serius? Tuhan mengoperasi Adam. Dari tulang rusuknya diambil, jadi Hawa, pasangan dari Adam itu, atau Hawa ini, bukan diciptakan, tapi dibangunnya lah. Ya, tadi Sister Ayu udah baca. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunlah. Bukan diciptakan, tapi dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi ini bukankah perkara yang serius? Serius sekali. Ketika Allah menciptakan manusia, dia memberi pendampingnya, mengambil melalui proses satu operasi yang besar, rusuknya diambil, lantas dibangun menjadi pasangan daripada Adam. Ini adalah perkara serius. Bukan perkara yang sederhana. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita bersyukur bahwa hari ini adalah perkara yang paling serius boleh dikatakan. Kalau kita mempunyai suatu kehidupan pernikahan, menjadi suami istri adalah perkara yang paling serius. Nah, boleh saya sedikit elaborasi, saudara-saudara ya. Ketika seseorang mau menjadi, saya kasih contoh misalnya menjadi dokter, ya. Kalau seseorang mau menjadi dokter atau sekolah dokter, dia butuh waktu nggak untuk mengalami pendidikan kedokteran? Butuh waktu ya. Dia harus serius belajar di kampus, di universitas, di fakultas kedokteran. Paling sedikit 6-7 tahun dia harus belajar ilmu kedokteran. Betul nggak, saudara-saudari? Kemudian kalau kita lihat yang asisten daripada dokter itu perawat. Perawat kalau dia mau menjadi perawat yang baik, dia juga harus belajar di sekolah perawat. Paling butuh waktu bisa 3-4 tahun, bahkan bisa sampai 5 tahun. Supaya dia bisa menjadi perawat yang bisa merawat orang dengan baik. Demikian juga kalau kita melihat guru. Guru, kalau dia mau belajar menjadi guru yang bisa mendidik orang dengan baik, mengajar orang dengan baik, dia juga butuh waktu untuk belajar di fakultas pendidikan guru bertahun-tahun supaya dia bisa menjalankan profesi gurunya itu dengan benar, seperti dokter tadi. Demikian juga pilot pesawat terbang. Kalau dia mau menerbangkan pesawat, kalau dia tidak belajar bagaimana mengemudikan pesawat atau menjadi pilot yang baik, pesawatnya bisa jatuh dan sebagainya. Demikian juga insinyur. Nah, kebetulan saya insinyur ya. Kita belajar di fakultas teknik itu menjadi insinyur teknik bangunan atau teknik sipil. Itu butuh waktu paling sedikit 4 tahun. Tugas-tugasnya begitu berat. Dan kita belajar sungguh-sungguh. Menghabiskan waktu banyak untuk belajar tentang bagaimana membangun satu bangunan yang aman, indah, tapi bagus dan aman untuk ditempati atau digunakan. Dan punya umur bangunan yang baik sehingga tidak sampai ada celaka. Contoh, kita lihat kalau bangunan runtuh, manusia juga bisa mati. Karena manusia tinggal di dalam bangunan itu. Atau jembatan putus atau jatuh, gagal konstruksi. Kendaraan di atas bisa jatuh. Ini adalah banyak risiko yang timbul kalau kita di dalam profesi-profesi yang saya tadi kasih contoh tadi ya. Demikian juga hari ini. Kalau kita melihat perkara suami istri adalah perkara yang serius atau satu profesi yang tidak main-main, bagaimana kita melihat menjadi suami dan menjadi istri ini? Kita mempersiapkan dengan baik-baik bagi yang belum menikah. Tentu dia harus adakan persiapan. Nah, kita lihat tadi ya, dikatakan berani nggak misalnya suatu hari kita pergi mempercayakan kesehatan kita, memeriksakan kesehatan kita pada dokter yang
yang nggak jelas juntrungannya. Berani nggak? Sister Ayu berani nggak pergi ke dokter memeriksa kesehatannya ke dokter yang nggak jelas? Berani nggak Sister Ayu? Nggak berani. Nah, Sister Ayu berani nggak dirawat oleh perawat yang nggak jelas sekolahnya? Atau dia belum lulus sekolah? Nggak berani juga. Misalnya, atau misalnya Bapak Gembala kita, Bapak Barnabas Waras misalnya. Berani nggak naik pesawat pilotnya ternyata belum lulus? Belum lulus dari pilot. Pasti juga nggak berani. Betul nggak? Ini kita lihat bahwa perkara profesi-profesi yang seperti tadi dokter, seperti perawat, seperti guru, seperti pilot tadi, seperti insinyur. Berani nggak Brother Hendrik membangun rumah kasih insinyurnya nggak jelas juntrungannya? Nggak berani juga. Pasti nggak berani. Demikian juga kok Freddy berani nggak kasih anaknya diajar oleh guru yang nggak jelas juntrungannya? Pasti cari guru yang terbaik. Kok Freddy pasti cari guru yang paling baik untuk anaknya sekolah. Tidak mau kasih guru yang abal-abal kan. Dan hari ini kita melihat bahwa orang melakukan banyak hal yang berkaitan dan profesi, seperti profesi dokter, profesi guru, perawat, pilot, insinyur. Itu orang betul-betul sangat serius datang kepada dokter yang spesialis. Kalau bisa dia lulusan yang spesialis terkenal dan bagus. Bayar berapapun berani. Tetapi bagaimana kita menjadi suami dan menjadi istri ini adalah profesi yang serius dan profesi yang berat, saya katakan tadi. Apakah kita ngotot atau kita sudah belajar sungguh-sungguh di dalam menjalankan kehidupan suami dan istri seperti kita mempunyai profesi? Contoh, saya kasih contoh di sini, kebetulan ada Onso Sonya ya. Onso Sonya ini kan punya profesi notaris kan. Banyak orang datang ke notaris yang handal karena notaris itu punya kapabilitas yang baik ya. Jadi artinya orang tidak mau cari notaris juga yang abal-abal. Nah, hari ini kalau kita menempuh kehidupan menjadi suami dan istri, itu adalah suatu kita harus mengeluarkan waktu untuk belajar menjadi suami istri. Karena ini adalah profesi yang berat dan serius dikatakan. Tetapi kita lihat hari ini di dalam kehidupan pernikahan di atas muka bumi ini. Kalau menurut statistik ya, di Amerika saja itu, saya pernah mendengar seorang berbicara tentang statistik pernikahan di Amerika. Itu dari 5 orang yang menikah, itu ada 3-4 orang yang ujung-ujungnya harus bercerai. Berarti artinya di dalam kehidupan pernikahan itu banyak terjadi pernikahan yang tidak baik. Kehidupan pernikahan tidak baik, akhirnya gagal dan akhirnya terjadi separate atau perceraian. Nah, saya juga pernah mendengar ya satu berita yang dikatakan ada seorang hamba Tuhan yang jadi pembicara yang luar biasa di Amerika. Ternyata dia juga harus menceraikan istrinya. Padahal di dalam Alkitab dia juga tahu bahwa Tuhan bilang tidak boleh bercerai. Bahkan kita di Indonesia juga pernah mendengar ya satu kasus di mana gubernur yang terkenal di DKI itu namanya Basuki Cahayapurnama itu, atau orang bilang Ahok itu, dia juga bercerai. Kenapa terjadi? Ini fakta-fakta yang kita lihat. Kenapa terjadi? Karena orang menganggap perkara suami istri adalah perkara yang sederhana. Tetapi di dalam berita kita malam ini, menjadi suami dan menjadi istri, kita harus dikatakan, harus di judul beritanya saya katakan, kita harus mengeluarkan waktu untuk belajar.
Sudahkah kita belajar menjadi suami istri yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan keluarga, menyenangkan orang lain, menyenangkan suami, menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak? Kita perlu belajar di dalam aspek ini. Saudara dan saudari, saya kebetulan juga sudah menempuh kehidupan pernikahan ini kurang lebih sudah 30 tahun ya, karena saya menikah itu di tahun 1993. Jadi sudah 29 tahun, hampir mencapai 30 tahun. Kurang lebih sekitar 29 tahun 4 bulan ya. Karena saya menikah di bulan Desember tahun 1993. Jadi inilah perkara yang serius, poinnya di situ. Karena dikatakan perkara ini adalah perkara serius, baik-baiklah kita belajar seperti kita mempunyai profesi ya. Saya lihat saudara Hendrik Boon ini adalah seorang yang sekolah sampai master, bahkan mau gelar doktor ya. Begitu banyak waktu yang ditempuh supaya bisa punya gelar macam-macamnya. Tetapi saya mau bahas sedikit ya di sini. Ketika kita menjadi dokter atau kita menjadi insinyur yang punya profesi ini itu dan sebagainya, menjadi guru, menjadi dosen, semua ada di dalam ruang dan waktu, saya katakan. Misalnya, dulu saya menjadi insinyur ya. Saya kerja di satu perusahaan konstruksi besar di Jakarta ya. Yang salah satunya saya ada bangun jembatan kabel stay di Grand Wisata di tol Cikampek. Jadi itu ikonnya jalan tol itu ya. Atau saya menjadi seorang dokter misalnya. Atau siapapun juga yang menjadi profesi apapun. Ada waktunya. Waktu dia masuk kerja, ada waktu dia harus beristirahat, ada waktu dia juga harus pulang dari kantor. Jadi misalnya, kalau kita misalnya contoh ya, kita jadi kepala bank misalnya, profesi kepala bank. Kita datang ke kantor, masuk jam 8 atau jam 9, kemudian jam 12 kita harus istirahat, kemudian jam 1 masuk kantor lagi, kemudian jam 5 sore kita harus pulang. Semua ada waktunya. Jadi dosen juga demikian, jadi perawat juga demikian, jadi pilot juga sama. Kapan dia harus berangkat, dia harus datang pagi-pagi, misalnya berangkat jam 7 pagi, dia harus datang sebelumnya persiapan pesawat, kemudian dia terbang di udara, sampai waktunya dia harus istirahat, kemudian sampai akhirnya profesi-profesi ini ada pensiunnya. Betul nggak saudara-saudari? Tetapi di dalam profesi kita sebagai suami istri, 1 hari 24 jam, tidak dibatasi oleh waktu. Bukankah begitu? Tadi kita menjadi kepala bank misalnya, atau saya menjadi manajer proyek. Ada waktu saya masuk jam 8, istirahat jam 12, masuk lagi jam 1, pulang sore. Ada batas waktu. Tetapi profesi menjadi suami atau menjadi istri, 1 hari 24 jam. 1 minggu 7 kali 24 jam. 1 tahun 365 hari kali 24 jam. Jadi tidak dibatasi oleh waktu. Jadi full time. Nah, ini adalah perkara yang membedakan profesi yang kita tekunin untuk kita bisa eksis dalam kehidupan kita. Tapi ada profesi yang berat, saya katakan yang serius adalah profesi suami atau profesi menjadi istri. Karena 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 kali 24 jam, 1 bulan 30 kali 24 jam, 1 tahun 365 hari kali 24 jam. Tidak ada waktu istirahat, tidak ada pensiun.
Banyak orang menjadi pendeta, satu waktu sudah nggak kuat, dia pensiun. Tapi apakah dia bisa pensiun di dalam menjadi suami istri? Dia hanya bisa pensiun ketika Tuhan sudah memanggil dia. Itu batas waktu dia pensiun. Bukankah ini perkara serius? Bukankah ini profesi yang berat? Karena seumur hidup profesi ini kita akan jalan setelah kita menikah. Saudara-saudari, seringkali sebelum kita menikah, kita memilih, persiapannya kita memilih orang yang tepat yang kita nikah. Tetapi pernikahan itu adalah satu pertemuan antara dua figur atau dua pribadi yang sangat berbeda. Latar belakangnya berbeda, dia punya keturunan dari tempat tinggal yang berbeda, pendidikannya berbeda, sifatnya berbeda. Makanya saya boleh katakan bahwa ini perkara yang berat. Karena mempertemukan orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, mungkin juga dari ras yang berbeda, mungkin juga dari pendidikan yang berbeda, mungkin juga dengan sifat-sifat yang berbeda, dengan karakter-karakter yang berbeda. Bukankah ini perkara yang serius? Untuk mempertemukan, untuk hidup bersama dengan latar belakang yang berbeda ini tidak mudah. Makanya saya katakan di sini bahwa kita harus mengeluarkan waktu untuk belajar menjadi suami atau menjadi istri. Nah, saya juga punya pengalaman ya. Ketika saya bertumbuh, saya dididik oleh orang tua saya, masih kecil, dari TK saya dididik sekolah dan sebagainya, terus sampai saya SMA, sampai kuliah. Dan saya terus terang, orang tua saya tidak pernah mengajar saya, mendidik saya tentang belajar menjadi suami atau menjadi istri di hari kemudian. Saya tidak pernah belajar, jujur saja. Dan ketika saya mau menikah, saya belajar secara spontanitas atau secara organik, atau belajar menurut learning by doing dikatakan. Nah, ketika kita menikah di dalam kekristenan waktu itu saya ada persiapan pernikahannya. Jadi selama beberapa minggu, selama beberapa bulan. Kalau boleh saya tahu itu, saya ingat saya waktu itu, setahu saya itu kita mempersiapkan pernikahan kita itu dibatasin waktu kurang lebih hanya 6 bulan. Padahal profesi kita ini profesi seumur hidup. Tapi kita belajar untuk menempuh profesi seumur hidup, tapi hanya 6 bulan. Apakah cukup? Nah, hari ini kita bersyukur bahwa Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya mengatakan bahwa, mari kita baca ya. Saya ajak kita baca di dalam Alkitab, kembali ke Alkitab. Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Mungkin Sister Ayu bisa baca. Kolose 3 ayat 18-19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin. Puji Tuhan. Jadi inilah, kalau kita mau menjadi istri, atau kita mau menjadi suami, Alkitab mengatakan begitu jelas. Ya, kita harus belajar menjadi istri yang tunduk kepada suami, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kalau kita tunduk sama Tuhan,
kita harus belajar tunduk kepada suami, karena Tuhan itu menentukan bahwa suami itu berasal dari istri, itu berasal dari suami, dari tulang rusuk. Jadi wajib istri harus tunduk pada suami. Ini kita belajar. Bukan istri tanduk suaminya ya, saudara-saudari ya. Nah, seringkali kenapa terjadi percecokan di dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri, karena istri tidak mau tunduk sama suami, tapi seringkali istri malah tanduk suaminya. Kata tunduk dia salah baca. Di sini di Kolose 3 ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, kita harus tunduk sama suami, karena Tuhan yang memberi suami kepada kita. Ya, tapi dikatakan Adam diciptakan oleh Tuhan, tapi Hawa dibangun dari Adam. Jadi tunduk kepada suami. Sehingga banyak istri-istri yang suka tanduk suaminya karena dia salah baca. Tunduk dibaca jadi tanduk. TU diganti TA. Nah, ini jadi perkara ya. Kemudian dikatakan di ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, jadi kita diingatkan bahwa jangan karena kita tahu bahwa perempuan sebagai penolong kita itu adalah berasal dari tulang rusuk kita, kita seenaknya deh, sesukanya kita. Kita belajar menjadi suami yang mengasihi istri dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Tapi biasanya ya, waktu masih pacaran ya, ini pengalaman saya juga ya. Waktu pacaran, waduh, benar-benar ya. Kita sangat memperhatikan ekspresinya begitu positif semua ya. Tidak ada yang negatif lah waktu pacaran. Sehari tak bertemu rasanya setahun tak bertemu. Jadi kita sangat mengasihi pacar kita ya. Tetapi setelah dia menjadi istri, kita gampang sekali lupa terhadap janji kita di dalam pernikahan. Kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Tapi banyak terjadi suami istri yang suami gagal. Tadi istri gagal karena dia tanduk suaminya, bukan tunduk sama suaminya. Tapi banyak juga orang yang menjadi suami-suami yang kalau di rumah dia mengaku itu istrinya, tapi di luar rumah dia mencari yang lain. Artinya dia kasihnya bisa berubah. Kasihnya tidak kontinu atau tidak bukan kasih yang abadi ya. Bukan kasih yang tidak berubah ya. Kalau kasih Allah itu kan tidak berubah ya. Tapi kasih manusia kan sering berubah-ubah. Nah, makanya ada orang karang lagu. Mengaku bujangan. Nah, padahal sudah punya cucunya segudang. Mengaku bujangan, ternyata cucunya segudang. Nah, jadi kenapa? Lagu itu mencerminkan bahwa banyak orang hari ini menjadi suami, di luar nggak mengaku sudah punya istri. Padahal cucunya segudang. Nah, jadi kita diingatkan belajar mengasihi. Apa makna mengasihi? Mengasihi itu artinya kita memberi. Bahkan memberikan apa? Memberikan seluruh hidup kita. Makanya nanti kita baca di ayat-ayat berikutnya ya. Nah, seringkali kita sama istri berlaku kasar. Apalagi kalau istrinya dulu mungkin badannya masih singset ya, masih langsing. Tapi kemudian dia sudah menjadi langsung. Tubuhnya sudah berubah menjadi langsung, bukan langsing lagi. Nah, kasihnya mulai berubah. Kemudian mulai perilaku menjadi kasar. Kita harus belajar. Belajar mengasihi. Dan mengasihi itu bukan hanya memberi. Tapi mengasihi itu adalah mengampuni. Buktinya Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia karena kita berdosa. Maka dia mengampuni dosa kita. Menebus kita. Ini adalah prinsip kasih. Kasih itu adalah mengampuni. Tetapi kita di dalam kehidupan keluarga, suami suka mengingat-ingat kesalahan istri. Hari ini dia ampuni, besok dia ingat.
Akhirnya terjadi percecokan. Akhirnya terjadi perang. Piring terbang, mangkuk terbang, sendok terbang. Nah, akhirnya toko pecah belah laku. Kenapa? Terjadi perang saudara, perang suami istri. Kenapa? Karena profesi ini adalah profesi yang serius. Profesi ini adalah profesi yang berat. Tidak dibatasi oleh waktu seperti profesi yang lain. Ada jam masuk kerja, ada jam istirahat, ada jam pulang kerja. Sampai akhirnya suatu waktu orang itu pensiun dari profesinya. Tapi profesi suami istri, pensiunnya ketika Tuhan panggil. Jadi dia menjadi profesi yang seumur hidup. Makanya ini dikatakan profesi yang tidak gampang, profesi yang cukup berat. Boleh dikatakan sangat berat. Nah, hari ini kita perlu belajar ya untuk melakukan profesi kita dengan belajar dari ayat-ayat Alkitab yang mengatakan, hai istri, tunduklah terhadap suamimu, dan suami harus mengasihi istri. Jadi kita bersyukur ya, bahwa Alkitab mengatakan demikian. Nah, saya masuk lebih lanjut di ayat berikutnya ya. Ini sedikit saya ambil ayat yang tidak ada dalam flyer, di 1 Korintus 11 ya. Di 1 Korintus 11, kalau nggak salah di ayat 3, mungkin Sister Ayu baca 1 Korintus 11 ayat 3. Ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah, ialah Allah. Amin. Amin. Kemudian kita baca di ayat ayat 11 dan ayat 12. 11 dan 12. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Amin. Kita diingatkan tadi di 1 Korintus 11 ayat 3, bahwa kepala dari setiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Jadi kita diingatkan bahwa kita laki-laki, kita juga perempuan, kepalanya Allah. Jadi kalau kita mau menempuh kehidupan suami istri, jadikan Allah sebagai kepala. Jangan kita menjadi kepala. Memang di Alkitab mengatakan kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari setiap perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi semua kepalanya Allah. Amin, saudara-saudari. Jadikan Allah sebagai kepala di dalam keluarga kita. Dialah yang menjadi komandan tertinggi. Dia menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan keluarga. Sehingga kalau kita tunduk kepada Allah, kita datang pada Allah, kita menyerap Allah. Allah mempunyai sifat. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita menyerap Allah, menghirup Allah, kita mendapatkan Allah. Allah punya sifat. Sifat Allah kasih. Tadi dikatakan, hai suami kasihlah istrimu. Janganlah berlaku kasar sama dia. Nah, Allah suruh kita taat. Taat kepada, seperti Kristus taat kepada Bapa. Nah, istri juga harus tunduk kepada suami. Kepalanya sama. Kepalanya adalah Allah. Alkitab yang mengatakan demikian. Kemudian tadi Sister Ayu udah baca ya, bahwa di 1 Korintus 11 ayat 11, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Nah, sekarang kita misalnya, kita semua ini lahir dari siapa? Dari perempuan. Betul nggak? Nah,
Tidak ada perempuan juga tanpa laki-laki. Tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Jadi ini bagaimana? Kalau kita sudah melihat ini, kita harus menjadikan ini adalah kita bersyukur bahwa Allah itu menjadikan laki-laki dan perempuan itu di dalam kedaulatannya dia. Nah, Allah membangun perempuan menjadi penolong bagi kita. Jangan perempuan itu menjadi perusak, tapi dia menjadi penolong. Nah, kenapa sekarang ada banyak pelakor? Pelakor itu istilahnya perampas laki-laki orang, perebut laki-laki orang. Kenapa? Nah, ini kenapa? Karena banyak kehidupan suami dan istri yang tidak harmonis akibat tidak belajar menggunakan waktunya untuk belajar bagaimana menjadi suami dan menjadi istri. Nah, tadi saya sudah kasih contoh, orang belajar jadi dokter berapa tahun. Mau saya punya pengalaman pribadi ya, mau menjadi suami istri persiapannya cuma 6 bulan. Padahal saya menjadi insinyur, saya bisa 4 tahun sekolah. Kebetulan saya sekolah agak cepat ya. Karena waktu itu saya juga buru-buru. Kalau saya nggak cepat-cepat, saya waktu sekolah itu kondisi finansialnya lagi kurang baik. Jadi ya saya harus bekerja sambil kuliah. Nah itu juga saya harus berusaha setengah mati. Tapi bagaimana kita menjadi suami dan menjadi istri? Cukup nggak belajar hanya 6 bulan? Tentu tidak cukup. Gara-gara tidak persiapan yang bagus, sehingga kehidupan keluarga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali perceraian itu begitu tinggi persentasenya. Kenapa? Tidak belajar. Nah, hari ini kita yang ada di dalam Zoom Philmon Wongso Fellowship ini, kita yang ada yang sudah menikah bagaimana? Tetap kita harus belajar. Bagaimana kita belajar menjadi kan Tuhan sebagai kepala di dalam segala kehidupan kita. Jadi kita tunduk sama kepala. Kepala kita adalah Kristus. Ya, Kristus kepalanya Allah tadi kan. Kita bersyukur ya. Nah, saya lanjutkan di Efesus ya. Kita sama-sama belajar karena saya juga belajar di dalam perkara ini karena saya juga masih di dalam kehidupan keluarga saya juga ya begitu ada masalah, bagaimana kita belajar mengatasi masalah. Nah, saya ingat ya, waktu saya menjadi satu pimpinan di dalam satu proyek. Nah, pimpinan itu punya tugas untuk mengatasi masalah tanpa masalah. Seperti satu iklan yang ditulis oleh Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, di dalam kehidupan keluarga kita, bagaimana kita mengatasi masalah tanpa masalah? Nah, ini perlu kita belajar ya. Jadi saya kembali ke dalam Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 25 ya. Nah, kembali kita diingatkan ya. Efesus 5 ayat 22 saya baca, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca di 1 Korintus 11 ayat 3 itu. Kepala kita tutup Allah. Jadi kita harus tunduk pada Allah, tunduk pada suami seperti tunduk kepada Allah. Jadi artinya bahwa suami kita itu adalah diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita harus tunduk pada dia seperti kita tunduk pada Allah. Di Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri. Tadi kita sudah baca di 1 Korintus 11 ayat 3 ini. Kepala dari laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki. Kepala Kristus adalah Allah, tadi kita sudah baca. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, jadi karena itu sebagai jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Nah, kita belajar lagi di dalam kitab Efesus ini. Bagaimana Efesus 5:25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan kita diingatkan kembali tentang kasih. Kasih itu sifat siapa? Kasih itulah sifat Allah. Tapi ketika suami membenci istrinya, dia mengekspresikan sifat Allah atau sifat iblis? Kenapa? Banyak suami membenci istri
banyak istri membenci suami bukan mengasihi? Karena dia sedang mengekspresikan sifat iblis. Iblis datang untuk merusak keluarga demi keluarga. Buktinya, di dalam Kejadian itu, ketika Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel, iblis mengganggu Kain. Kain diganggu, akhirnya dia bunuh adiknya. Hari ini banyak keluarga kacau balau. Kenapa? Karena iblis bekerja mengganggu manusia. Dan manusia seringkali tidak sadar ketika dia membenci istrinya atau istrinya membenci suaminya. Dia sedang memperhatikan sifat siapa? Dia sedang memperhatikan sifat daripada iblis. Dan sifat Allah seluruhnya adalah positif. Tetapi sifat iblis seluruhnya adalah negatif. Jadi kita masing-masing ya, kalau saya punya pengalaman ya di dalam saya berkeluarga bersama istri saya. Nah, kadang-kadang kita lebih menampilkan sifat siapa? Sifat Allah atau sifat iblis? Ketika kita cekcok, kita bertengkar, kita ribut, kita sedang mempraktikkan sifat apa? Kita lebih banyak memperhatikan sifat Allah atau sifat iblis. Nah, ketika suami istri bertengkar, mereka saling membenci, saling memusuhi, cekcok, akhirnya mereka, anak-anaknya yang mereka lahirkan itu menjadi masalah dalam kehidupannya, jadi broken home. Kenapa? Karena mereka sedang mempraktikkan sifat iblis. Iblis suka apa? Mari kita baca ya. Sifat iblis itu sudah ada di kitab Markus ya. Saya ajak kita baca Markus 7 ayat 21. Mungkin siapa yang bisa baca? Mungkin Pak Pendeta ya. Pak Pendeta Barnabas bisa baca ya. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Silakan Pak Pendeta Barnabas Waras. Bisa ambil bagian untuk baca. Suara saya kedengaran nggak nih, Sister Ayu? Kedengaran, Pak, kedengaran. Coba ini sifat siapa di Markus 7 ayat 21? Silakan Pak Pendeta Barnabas Waras. Tolong di speakernya dihidupkan. Di mute. Di unmute. Ibu Sonya mau baca, Pak. Saya bisa Oh. bacakan ya. Oke, silakan. Markus 7, 21 sampai 23. Ya, Silakan. Markus 7 ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. 22. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombongan, kebebalan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Saudara-saudari, di kitab Markus ini berbicara tentang sifat daripada iblis yang ada di dalam hati orang. Dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Pertama ya, ini sifat iblis ini sifatnya jahat, menimbulkan jadi pikiran yang jahat. Kedua, percabulan. Banyak orang jatuh dalam dosa percabulannya, dosa seks ya. Kenapa? Karena tidak setia kepada pasangannya. Pencurian. Nah, ini juga jadi masalah ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, pembunuhan. Kita lihat ya, ada perkara besar di mana ada polisi, jenderal polisi bunuh anak buahnya polisi juga ya. Kemudian ada perzinahan. Nah, ini juga banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan pernikahan. Karena banyak orang suka berzina. Sudah punya istri, nggak ngaku istri. Makanya tadi ada lagu kan, mengaku bujangan, ternyata cucunya segudang. Karena orang suka berzina. Ada keserakan, sudah punya istri satu, masih mau istri dua. Sudah punya suami satu, mau rampas suami orang lain. Artinya pelakor-pelakor banyak terjadi ya.
ada kejahatan. Nah, jadi kita lihat tadi, pikiran jahat 1, percabulan 2, pencurian 3, 4 pembunuhan, 5 perzinahan, 6 keserakahan, 7 kejahatan, 8 pelicikan. Nah, orang suka menipu istri anaknya, ya, bilang pergi ke kantor sibuk lembur kerja, ternyata pergi ke karaoke, pergi ke diskotik, licik. Nah, terus ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini bahaya ya. Kita lihat ada seorang Daud ya, Raja Daud ya, orang yang diurapi Allah. Ketika dia salah kesempatan sedikit naik di atas soto rumah itu, lihat si Betsheba sedang mandi, hawa nafsunya muncul. Nah, keserakannya muncul, sudah punya istri berapa waktu itu. Masih mau cari lagi kan. Inilah hawa nafsu ini juga berbahaya ya. Ada iri hati, ada hujat, ada kesombongan, ada kebebalan. Jadi artinya ini ada 13 semuanya. Ini sifat siapa? Hati-hati kita. Di dalam kehidupan pernikahan, menjadi suami, menjadi istri, hati-hati. Kenapa? Iblis bisa mengganggu kita melalui pikiran. Pikiran kita itu bagian dari jiwa kita. Melalui emosi kita. Melalui keinginan-keinginan kita. Emosi kita kadang-kadang meledak-ledak. Tidak terkendali. Kenapa? Karena iblis bisa mengganggu jiwa manusia. Hati-hati kita hari ini ya. Menempuh kehidupan menjadi suami, menjadi istri tidak mudah, saya katakan. Mari kita sama-sama belajar. Kemudian saya lanjut ya. Di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum 1 Petrus, saya ingat ada di kitab Ibrani ya. Mungkin ada siapa yang bisa baca kitab Ibrani 13 ayat 4-nya. Saya ingat sebelum kita bahas 1 Petrus ya. Di sini dikatakan, saya baca ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saudara-saudara, banyak di dalam kehidupan menjadi suami dan istri terjadi masalah tidak menghormati pernikahan, tidak hormat terhadap perkawinan, dan mencemarkan tempat tidur. Ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Saya harap kita yang hadir di dalam Zoom ini bisa membaca ayat ini, bahwa orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Atau kita tahu makna dihakimi. Kalau kita menghadapi pengadilan, pengadilan itu ada hakim ya. Di pengadilan itu kan pasti selalu ada hakim ya. Hakim itu yang memutuskan kamu dihukum atau tidak dihukum, kamu dibebaskan atau kamu dihukum. Itu semua tergantung dari hakim. Jadi kalau kita menjadi orang yang tidak menghormati pernikahan atau perkawinan dan mencemarkan tempat tidur, orang-orang sundal ini dan pezina ini akan dihakimi Allah. Kalau kita menghadapi hakim yang di atas muka bumi ini, di pengadilan negeri atau di pengadilan di dunia ini, itu dia hanya menghukum kita hanya berapa lama. Ada batas waktu. Tapi kalau hakim yang sejati itu Kristus, Allah itu menghakimi kita. Sungguh sangat kita harus takut dan gentar. Baik-baik belajar menjadi suami yang takut akan Tuhan, menjadi istri yang takut akan Tuhan. Ini adalah kebenaran yang ditulis oleh kitab Ibrani. Hati-hati ya. Ya. Kemudian kalau kita baca di ayat 3:5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seringkali orang cari fulus, lupa keluarga, lupa istri. Dia lebih mengasihi fulus, lebih mengasihi uang, mencintai uang. Akhirnya keluarganya berantakan. Dia lebih memperhatikan cari uang, cinta uang. Mestinya kamu harus mencintai istrimu,
kamu harus mencintai suamimu, kamu harus mencintai anak-anakmu. Itu lebih penting daripada kamu cinta uang. Tapi banyak orang yang mencintai uang, lupa sama anak, lupa sama istri. Bukan berarti kita tidak boleh cari uang. Kita boleh untuk eksistensi, tapi jangan lupa keluarga itu menurut Alkitab mengatakan Allah menciptakan keluarga pertama Adam dan Hawa. Setelah dia menciptakan alam semesta, dia ciptakan keluarga. Betapa pentingnya keluarga di mata Allah hari ini. Yaitu kita harus menjadi suami, menjadi istri yang tunduk dan taat sama Allah. Menjadikan Allah sebagai kepala di dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri. Kita bersyukur. Nah, saya lanjutkan di 1 Petrus 3 tadi ya, dikatakan ayat 1 sampai dengan 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Ini bisa dibaca berganti-gantian ya. Siapa saja yang mau ada bagian silakan membaca bergantian ya. Saya baca dulu 1 Petrus 3 ayat 1, nanti mungkin saudari atau saudara bisa ambil bagiannya. Saya baca dulu 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Silakan ayat 2. Silakan, siapa saja boleh. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat 3 Ya. silakan yang Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Pak Cilidia, silakan Cilidia. 1 Petrus 3 ayat 4, Cilidia. Ceceku yang cantik. Masih ada nggak nih? Ya, saya bacanya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Amin. Ayat 6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. 1 Petrus 3 ayat 7 saya baca ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kita bersyukur ya, di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 ini, Rasul Petrus menulis, mengatakan kembali, kita diingatkan, hai istri-istri, disuruh tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi perilaku atau kelakuan istri bisa membuat suami berpaling. Suami yang jahat bisa berubah. Kenapa? Karena perilaku istri, kelakuan istri. Jadi jangan istri membalas kejahatan dan kejahatan ya. Istri harus tunduk sama suami. Tetapi kalau suami memang nggak benar, doakan dia. Jangan tanduk dia. Kalau tanduk bahaya, ya. Makin berabe kalau ditanduk. Doakan dia, kasihani dia. Lakukan hal-hal yang positif sehingga
Tanpa perkataan dikatakan, tanpa perkataan mereka dapat dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kelakuan istri penting nggak? Penting. Kelakuan suami juga penting, bukan hanya istri hanya punya kelakuan baik. Suami juga harus mengasihi istri tadi dikatakan. Nah, kita baca ya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, jadi mereka bisa berpaling karena mereka melihat istrinya murni. Murni itu artinya tidak ada campuran. Murni itu betul-betul hatinya tulus, murni, tanpa ada campuran. Nah, tapi banyak hari ini di dalam kehidupan pernikahan, banyak orang pakai topeng. Sampai di rumah, waduh bagus sekali ya. Suami bagus di rumah. Topengnya bagus. Tapi di luar rumah, topengnya terbuka. Karakter aslinya keluar. Nah, hari ini kita punya perilaku ini bisa mengubah orang. Artinya bagaimana murni hati kita, salehnya hidup istri itu bisa membuat orang berpaling. Ya, mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri yang hatinya murni. Nah, kemudian di ayat 3 mengatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Nah, kita diingatkan, banyak orang perhiasan lahiriahnya mewah, ya kan? Bedaknya tebal sekali ya, ginjunya tebal ya. Memang perlu orang menjadi cantik ya, itu bukan tidak boleh. Tapi yang wajar-wajar saja. Ngepang rambut, wah, gunungnya tinggi, dikepang sampai di atas. Persiahan emas, pakaiannya indah-indah. Bukan nggak boleh, perlu. Tetapi di sini di ayat 4 mengatakan, perhiasanmu ialah manusia batinia. Lebih penting manusia batinia. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Jadi banyak orang perhiasannya bagus. Emasnya banyak, rambutnya dikepang bagus, make up-nya tebal, dia sudah operasi plastik, bajunya merek mahal, tasnya mahal punya, Hermes dan sebagainya, Lanvin dan sebagainya. Saya pernah pergi waktu itu jalan-jalan ke Paris itu. Tahun berapa tuh saya pergi sama istri anak. Saya lihat orang mau beli tas Longchamp, merek Longchamp di Paris. Antrinya panjang. Orang perhiasan yang mahal-mahal dibeli. Tapi perhiasan manusia batinnya itu, yang tersembunyi itu perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh. Tapi perhiasan yang luaran itu bisa binasa. Nah, inilah kehidupan hari ini menjadi istri, menjadi suami. Suami juga banyaknya sekarang suami-suami itu, wah, modenya macam-macam ya. Harus pakai jamnya Rolex bagus. Itu perhiasan luaran semua. Tapi perhiasan yang batinia itu penting ya. Maka di ayat 5 mengatakan, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Itu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suami. Nah, ini artinya manusia batinnya kita ini perlu bertumbuh. Tadi Mak Hong mendoakan itu bagus sekali supaya kita bertumbuh. Bertumbuh manusia batinnya yang diperbarui dengan sifat-sifat Allah. Dipenuhi dengan Allah, dipenuhi dengan sifat Allah. Supaya kita bisa mengekspresikan Allah. Nah, di ayat 6 mengatakan sama seperti Sarah. Taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nah, kita diingatkan bahwa Sarah itu cantik sekali ya. Ya, ketika Abraham bawa sampai ke Firaun itu, Abraham takut kan waktu itu. Jadi dia bilang, Sarah, kamu bilang kamu ini adikku. Dia taat suami. Tapi di dalam kedaulatan Allah, waktu si Firaun mau ambil Sarah menjadi istrinya, karena waktu Abraham takut, dia ngaku itu, dia berbohong kan, dia ngaku bahwa itu adiknya. Nah, ternyata Allah memberi tulah kepada Firaun itu. Akhirnya dia kembalikan Sarah kepada Abraham. Nah, Sarah taat, tunduk. Jadi hari ini kita bersyukur bahwa kita lah anak-anaknya. Sarah itu ibu kita. Kita harus belajar taat. Ya, kemudian di ayat 7 mengatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu,
sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Jadi kita mau mendapatkan warisan dari Allah, warisan dari kasih karunia Allah ini, teman pewaris. Kita perlu teman. Siapa? Istri kita, suami kita, itu teman pewaris kita. Jangan sampai kalau kita tidak menghormati dia, doa kita akan terhalang. Hati-hati bapak-bapak, hati-hati suami-suami. Teman pewaris itu adalah istri kita. Kalau kita tidak hidup bijaksana pada mereka, tidak memperhatikan mereka yang lebih lemah, mereka teman pewaris untuk mendapatkan kasih karunia dari Allah, atau satu kehidupan kekal bersama Allah di dalam kerajaannya, hati-hati doa kita akan terhalang. Hati-hati suami-suami, hati-hati istri-istri. Nah ini kita sama-sama belajar ya. Nah, sekarang saya beban yang terakhir mau saya sampaikan. Gereja hari ini di dalam gereja itu terdiri dari keluarga. Misalnya ini punya gereja di Kupang. Di dalamnya itu banyak terdiri dari keluarga. Betul nggak Ko Freddy? Gereja itu di dalamnya terdiri dari keluarga-keluarga. Jadi kalau keluarganya sehat, gereja pasti sehat. Tetapi kalau keluarganya tidak baik, kehidupan suami dan istrinya, gereja penuh dengan kacau balau. Kalau suami istri suka bertengkar di rumah, perilakunya tidak bijaksana, suka bertengkar, sampai di dalam gereja bertengkar, ke bawah ke gereja. Jadi gereja bisa sehat kalau dimulai dengan keluarga itu sehat. Mari kita sama-sama memperhatikan berita malam ini tentang harus mengeluarkan waktu untuk belajar menjadi suami dan menjadi istri. Dan menjadi suami istri tidak ada kata pensiun. Kita seperti profesi kita ya. Oh saya sudah umur sekian saya pensiun. Tidak. Sampai kita mati baru kita pensiun. Setelah Tuhan panggil baru kita pensiun menjadi suami atau menjadi istri. Baiklah mengasihi istrimu, baik-baiklah istri mengasihi suami. Puji Tuhan. Sampai di sini saya bisa sampaikan. Silakan dilanjut dengan forum diskusi. Mungkin di sini ada saudara-saudara kita yang usianya lebih lanjut, yang sudah punya pengalaman lebih banyak tentang menjadi suami dan menjadi istri. Silakan berbagi apa yang menjadi pengalaman saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semua. Saya stop share sampai di sini. Silakan saya serahkan kembali kepada Sister Ayu. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rian yang sudah berbagi malam hari ini untuk kita semua. Selanjutnya saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan kepada narasumber kita malam hari ini. Silahkan. Pak Barnabas, silahkan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Rian tadi itu sangat alkitabiah. Dan kita sebagai orang-orang yang dipanggil dalam posisi punya pasangan, maka kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu harus menjadi dasar yang pokok dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga pasangan berpasangan, maksudnya suami dengan istri, istri dengan suami, akan saling menghormati, mengasihi, dan istri akan tunduk. Kalau orang tidak takut akan Tuhan, maka mudah saja mereka tergoda untuk melanggar firman Tuhan dan tergoda untuk mengkhianati pasangannya. Makanya kita sebagai orang-orang percaya harus pedoman kita adalah kebenaran firman Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan, tapi saya sampaikan bahwa saya sudah sendiri
2 tahun yang lalu istri saya sudah dipanggil Tuhan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Barnabas. Selanjutnya, Bapak Ibu yang lain silahkan. Pak Hendrik, ada tambahan Pak? Ibu Sonya, Bu Agatha, Bu Lydia, Ya, saya mau tanya dulu. Anpal silahkan. Ya. Ya, Pak siapa nanti maaf? Pak Saya Rian. Rian. Ya. Salam Mbak, makasih firman-Nya malam hari ini sangat menguatkan, meneguhkan kita semuanya. Tadi Bapak menyebut kalau suami dan istri itu suatu profesi. Ya. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah juga profesi, Pak ya? Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Terus bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai keturunan? Apakah status suami istri tetap sebagai profesi atau bagaimana? Jadi, itu satu. Dan saya juga ingin tahu mengenai apa yang diperbuat oleh Abraham. Ya. Nggak tahu dia sudah Abraham atau masih Abram. Kok dia bilang kalau Sarah itu adiknya? Apakah itu suatu perbuatan yang terpuji apa tidak kira-kira menurut Bapak bagaimana? Itu saja Pak sementara. Terima kasih. Ya, pertama kali saya coba menjawab ya. Tadi pertanyaan saudara Brother Anfal mengatakan bahwa apakah anak itu profesi? Ya, saya bilang profesi. Kita sebagai anak itu kan bukan kita mau dilahirkan di dalam keluarga itu, tapi itu adalah Allah yang memberikan. Kalau saya bisa, kalau saya boleh pilih, saya mau jadi anaknya presiden, gampang kan, hidupnya lebih enak. Tapi kan kita tidak bisa, karena semua di dalam kedaulatan Allah. Berarti Allah yang memberi. Jadi itulah contoh tadi dikatakan bahwa suami istri profesi, karena Allah juga yang memberi jodoh. Semua ada di dalam kedaulatan Allah. Tadi sudah saya kutip kan di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 itu kan. Jadi kepala dari laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, kepala Kristus adalah Allah. Jadi semua dari Allah. Jadi kalau Brother Anfal mengatakan anak profesi, anak kita menjadi anak itu harus mengasihi, harus tunduk sama orang tua. Harus juga takut sama Tuhan. Bahaya kalau anak kita tidak takut sama Tuhan. Pasti anak itu menjadi anak yang gak karu-karuan. Siapa yang orang tuanya nggak mau anaknya hidupnya lebih baik daripada orang tua? Tidak ada. Makanya menjadi profesi anak itu juga seumur hidup. Tidak ada bilang bekas anak. Betul nggak, Saudara Anfal? Atau saya bilang saya mau pensiun dari menjadi anak dari bapak saya. Nggak ada. Seumur hidup. Saya menjadi anak dari bapak ini, ayah saya itu ya, itu seumur hidup. Jadi saya boleh katakan juga itulah satu profesi. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang Abraham. Ya, Abraham mungkin dia waktu itu ya dipanggil Tuhan dalam perjalanan itu, ya dia kan mengalami proses. Ketika dia menghadap Firaun lihat Sarah itu begitu cantik, dia takut ancaman dari Firaun, karena dia takut, dia tidak bersandar sama Tuhan. Dia bersandar sama dirinya sendiri. Akhirnya dia menipu. Padahal penipuan itu kan tidak benar. Padahal kalau dia ngaku saja kan Allah menjaga dia. Buktinya ketika dia nipu, Allah tetap menjaga Sarah itu. Waktu mau diambil istri sama Firaun itu ditulah malam itu. Ketakutan dia akhirnya
baru kembali dia tanya, kenapa bisa terjadi begini? Itu bisa baca sendiri di kitab Keluaran itu. Keluaran atau Imamat itu bisa bacalah di situ, Perjanjian Lama. Jadi di dalam kedaulatan Tuhan Allah menjaga Abraham karena dia adalah, boleh dikatakan dia kan bapak orang beriman. Pergi meninggalkan tanah Mesopotamia itu, dia nggak tahu tanah Kanaan di mana. Dia tapi punya iman, dia pergi. Tapi ternyata ketika dia menghadapi masalah dan Firaun, imannya kendor. Tapi di dalam kedaulatan Allah, Allah tetap menjaga Sarah. Puji Tuhan nggak? Allah itu seperti itu, Allah kita. Dia menjaga. Nah itu yang bisa saya jawab. Kemudian tadi pertanyaan ketiga dikatakan bahwa kalau orang tidak punya anak, ya itu juga di dalam kedaulatan Allah. Benar nggak? Iya. Semua di dalam kedaulatan Allah. Kalau Allah, contoh ya, kita bisa pernah baca di kitab Samuel itu ya. Kitab Samuel atau di Perjanjian Lama itu bagaimana Samuel lahir. Itu Hana itu kan enggak, dia kan mandul. Tidak bisa punya anak. Benar nggak? Masih ingat ya perkara Samuel dilahirkan. Dia datang berdoa sama Tuhan. Sedangkan Penina itu istri kedua dari suaminya Hana itu, anaknya banyak. Tapi ketika dia berdoa di dalam kedaulatan Tuhan, dia berdoa di bait Allah itu, masih ingat kan itu peristiwa itu? Dia berdoa, Tuhan, kalau nanti saya dapat anak ini saya persembahkan untuk Engkau. Dan pisau cukur dia akan menjadi orang nasir di persembahan Allah. Rambutnya tidak akan dicukur. Dan ternyata Allah jawab. Hana yang mandul bisa punya anak. Buktinya tadi Sarah. Sarah sudah umur berapa? Sudah mati haid, umur berapa puluh tahun itu? 90 tahun atau berapa tahun. Tapi kalau Allah mau, semua bisa terjadi. Jadi kembali kita tahu bahwa hidup kita ini semua ada di dalam kedaulatan Allah. Jadi kita harus, tadi Pak Pendeta Barnabas Waras mengatakan, kita harus taat sama Allah. Allah berdaulat, dia kepala kita. Dialah segala sesuatu kita. Jadi kita tahu bahwa Allah itu adalah segala sesuatu. Bisa baca di Efesus 1 ayat 22. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu apa? Semua masalah kita di bawah kaki Kristus. Puji Tuhan, itu yang bisa saya jawab. Baik. Terima kasih. Pak Rian, sebelum kita lanjutkan diskusi, saya mohon Pak Rian untuk dalam doa dulu untuk penyampaian firman Tuhan. Setelah itu kita akan lanjutkan diskusi. Silakan Pak. Amin. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami di dalam persekutuan kami malam hari ini. Kami telah memberitakan tentang makna menjadi suami dan istri. Kami juga telah menjelaskan bagaimana suami dan istri adalah perkara yang serius yang diciptakan oleh Allah sendiri. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah memperlengkapi Adam dengan membangun Hawa menjadi pasangan sebagai penolong. Ini adalah perkara serius dalam hidup kami. Karena di dalam suami istri akan melahirkan anak-anak yang melanjutkan keturunan, supaya gereja dipenuhi dengan anak-anak Allah. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar mengeluarkan waktu untuk belajar menjadi suami dan istri yang setia kepada pasangan, taat pada Tuhan, dan hidup menurut kehendak hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang disampaikan bukan menjadi doktrin saja, tapi menjadi satu bagian dari kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang mempunyai perilaku di mana manusia batinnya kami menjadi perhiasan yang kekal, perhiasan yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Amin.